Senandung berjumpa, berdansa bersamanya, menyentuh logika, menjawab semua tanya, meresapi indah, merasuki fana di semestanya. Kita bawa di sini, Bu. Hei, saya mau nanya kenapa milih desa kapal api aja? Oh, gula ya tuh. Desa kapal api. Nah, kan gini ya, saya yang mau tanyakan deh, kenapa teman-teman Birthday Brigade ini memberikan sebuah apresiasi ke Riverside Forest ini dalam bentuk pameran? Kenapa nggak bikin, misalkan yang lazim ya, yang umum itu bikin acara band atau dugem ke diskotik gitu, kenapa nggak seperti itu? Kok kalian memberi pameran sebagai bentuk apresiasi selama satu musim ini? Kenapa? Nah, jadi kan sebelumnya dari hasil karya foto-foto yang dipajang itu, Bu, banyak juga, Bu, foto-foto itu berasal bukan dari official aja, Bu. Oh, bukan. Dari umum juga banyak. Tadi juga ada teman-teman dari ISBI, teman-teman dari ISBI, teman-teman dari Unisba, yang pasti dari media mana-mana, Bu lah. Sayang kalau nggak diarsipkan gitu. Nah, sebelum diarsipkan juga kita dipamerkan dulu aja, Bu, gitu. Oh, dikurasi dulu, dikurasi dulu, langsung dipamerkan. Ini kamarana. Oh, awal ya, Mang. Nah, teman-teman kalau mau surfing, ini si A ini menyediakan surfing. Ini ada di Batu Karas, Bu. Mas Eko. Jadi selain pelatih surfing juga penjual mushroom. Eko Jabrik. Si Jabrik. Tukangnya Mas Surfing. Asal di hutan aja. Main balte pakai tilu nyakenya. Jadi kalau saya surfing normalnya itu di laut, kalau Eko udah di surfing di laut. Kasih pepatah dulu tuh. Ya, main balte pakai tilu M nya. Pakai suku, pakai bal jeung make teu ngasupkeun. Ya, juga si Tarsan, bisa aja Tarsan. Oke, Bu. Jadi kita langsung saja, Bu, ya. Ya. Nah, ini dia salah lima. Ada dari Riobi, ada dari Riobi dari tim manajemen. Ada Gibran Gibigo, kapten tim Riverside Forest, Bu. Oh, betul. Ada dari Riverside Forest. Pak Yusuf sebagai supporter Birthday Brigade. Ada Panteng Football Madness dan Kang Jen RS yang luar biasa sekali keilmuan sepak bolanya, Pak. Nah, jangan lupa jadi Kang Jen RS juga bisa hadir, Bu. Terima kasih Kang. Saking sibuknya meluangkan waktu acara ini, Bu. Nah, kita langsung saja, Pak, ya. Langsung saja. Ini temanya kan tetap kita di The Casing Underdog. Nah, saya baca dulu ya. Casing. Tadi saya dimarahin sama Pak Oo, Bu. Ya. Casing sama beli BC. Jadi saya akan sedikit baca dulu, Pak, ya, tentang profil pameran pada hari ini. Chasing the Underdogs. Semenjak berkembang menjadi olahraga yang jauh lebih maju dan modern, sepak bola telah menjelma menjadi olahraga yang begitu kompetitif. Tak hanya bagi klub, olahraga ini menjalar menjadi ajang parade gengsi dan ego para supporternya. Hari ini, lewat pameran Chasing the Underdogs, Riverside Forest FC dan Birthday Brigade menyuguhkan sebuah konsep baru dari budaya supporter yang kami anggaplah usang. Sejatinya, sepak bola perlu dirayakan oleh semua kalangan, tanpa batasan kelas atau pengkultusan ala klub di era modern. Dan jawaban untuk itu semua adalah lahirnya budaya kolektif sebagai upaya memutus mata rantai budaya terdahulu yang saling sikut dan siuk menyiuk. Chasing the Underdogs merupakan suguhan baru dari kami yang tak pernah benar-benar ada di permukaan, tak pernah juga benar-benar tenggelam. Ini merupakan bentuk perayaan bagi para supporter yang telah menghidupi klubnya dengan cara apapun. Ya, seperti itulah profilnya. Tentang lu tadi dari profilnya kan
kita juga misalkan langsung ke Teng juga belum menyerap ya apa nih gitu. kita langsung aja ke Variobi visi misi awal klub ini terbentuk itu seperti apa. Apakah mau dijadikan ajang politik ya? Takutnya bisa jadi apa ya? Semua orang suka sepak bola. Kita ada moderator di salah satu media mau gitu. Semua orang suka sepak bola. Tapi semua orang suka ublak. Ayo budak. Ya langsung saja mungkin Pak untuk Variobi. Ini Persib terbentuk awal dari sirip ini seperti apa Pak? Jadi visi kita ya. Jadi awal terbentuknya kita itu sebenarnya visinya sih blank ya, kita nggak mikir terlalu muluk-muluk gitu. Cuman berdasarkan pertemuan kita beberapa kali, ternyata mungkin kita menentukan visi dari klub ini sebagai klub berbasis supporter atau berbasis komunitas yang akan selalu menjadi klub yang pembeda lah dari klub-klub lainnya yang ada di kota kita sendiri atau bisa sampai ke negara lain Indonesia lah gitu. Jadi visinya sendiri itu, kemudian kalau misinya sendiri sih mungkin ya bisa mengembangkan bakat-bakat lokal, kemudian bisa selalu berkalian lah antara si supporternya sendiri, kemudian untuk si pemainnya dan manajemennya. Jadi tidak ada istilah satu di atas satunya lagi gitu. Jadi semua saya pengen sama, semua bisa berperan untuk si klub ini, mau itu jadi besar atau jadi kecil, yang penting klub ini tetap ada, tetap utamanya sepak bola itu untuk bisa dinikmati oleh seluruh orang. Itu aja sih. Jadi MC kemana? Jadi visi misinya tuh nggak muluk-muluk awalnya ya, hanya sebagai untuk sepak bola ini bisa dinikmati semua kalangan, yang mana memang bisa terjangkau juga dari harga mungkin ya, dengan cuma bayar parkir kan ya, bayar parkir Rp2.000 tapi bisa menikmati hiburan sepak bola yang berbeda lah, di kelas liga amatir lah ya seperti kita ini. Nah, saya pengen tahu juga nih dari sisi supporternya, Pak Yusuf ini, kita tadi sudah berbicara sedikit dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf, mengapa sih kalian mengambil nama Birthday Brigade ini tiba-tiba? Dan apa sih harapan ketika kalian mendukung klub sepak bola ini, harapan untuk supporter di Indonesia lah, Pak Yusuf, seperti apa memandangnya dengan aksi-aksi pesan-pesan yang selalu kalian suarakan di atas tribun gitu, apa sih Pak Yusuf? Terima kasih pada yang udah datang ya. Yang pertama, kenapa kita ngambil Birthday Brigade? Nggak ada tujuan jelas gitu, karena cuman pengen gaya-gayaan aja, gaya-gayaan ngikutin yang band dari mana gitu kan. Moskow Brigade, wah keren gitu. Terus dibawa pakai bird karena baru mah burung gitu kan. Karena burung gitu ya. Arahannya jadi kita ambil itu nggak ada arti khusus gitu. Tersebut cuman keren aja. Yang kedua, harapan sepak bola khususnya untuk supporter ya. Saya selalu menekankan tentang rivalitas yang terjadi di Indonesia, karena berapa tahun ke belakang atau tahun-tahun ke belakang itu korban di sepak bola atau khususnya supporter itu udah puluhan orang gitu. Udah puluhan orang, miris juga gitu, nyawa seharga sepak bola di atas rivalitas gitu. Nah di sini kita menyampaikan campaign bahwa rivalitas itu di dalam lapangan aja, mau itu 90 menit atau kalau kita 70 menit, kita pokoknya di atas lapangan, sesudahnya ya kita temenan aja karena kita sama-sama manusia. Oke. Begitu aja. Jadi pesan moralnya dari supporter ini adalah pemutus rantai fanatisme buta yang terjadi di sepak bola Indonesia akhir-akhir ini atau tahun-tahun ke belakang ya gitu, luar biasa.
Nah, dari Pak Gibran nih sebagai pemain dari yang mengikuti seleksi Gawir ya di lapangan Gawir sampai akhirnya bisa punya animo yang sebesar ini, bagaimana sih perasaannya itu Pak Gibran? Baik, mungkin saya sendiri atau kami pemain itu biasa sebagian besar kita hanya berawal dari supporter. Yang berkeinginan memang ingin bermain profesional mungkin seperti itu, dan sebagian kecil itu dari kita mungkin ada beberapa sudah mencicipi liga profesional atau turnamen-turnamen mungkin profesional. Iya. Namun mungkin kita semua itu ya dari situ kemudian terbit ada yang namanya Riverside Forest. Ini mungkin bisa memfasilitasi kita atau kami pemain-pemain yang ingin mencicipi liga profesional, dan mungkin ya kita juga misalkan mensupport semua pemain profesional, dan kita juga mungkin satu momen kita ingin ada di posisi pemain tersebut, dan kita ingin disupport oleh beberapa atau oleh supporter yang fanatik. Nah mungkin Riverside Forest ini bisa memfasilitasi dalam hal tersebut. Kita bisa bermain lepas dan juga didukung dengan supporter-supporter yang mungkin sangat fanatik, dan mungkin ini juga menjadi salah satu atau menjadi salah satu kesempatan bagi saya juga. Mungkin ini baru pertama kali saya bermain dan juga dengan supporter, dengan dukungan supporter fanatik dengan Berdek Brigade ini. Jadi mungkin Riverside Forest ini sangat memfasilitasi kami, dan juga akan menjadi ada satu nama Riverside Forest itu akan ada selalu di hati kita semua. Oke, luar biasa. Para pemainnya. Apa yang Kang Gibran rasakan gitu? Biasa kan ketika fan football biasa, ketika Riverside Forest mendapatkan dukungan yang luar biasa gitu. Apa yang Gibran rasakan? Oke, jujur saya sendiri memang sangat apa ya? Jadi sangat speechless. Nah betul, speechless. Beberapa kali kita cuma main fan football. Kemudian beberapa kali mungkin saya tur seperti itu, atau misalkan away day. Tapi tidak rasanya kurang apabila tanpa kehadiran supporter. Nah, di sini di Riverside Forest saya merasakan itu semua. Supporter sangat mendukung, dan jujur pada saat match ketiga atau keempat yang kita di ban, disanksi atau tanpa supporter, itu kita main kurang lepas. Dengan adanya supporter, saya juga ngobrol dengan beberapa pemain, memang dengan adanya supporter kita semakin terpacu, semakin mainnya lebih lepas, dan juga kita ada keinginan untuk menang lebih. Seperti itu. Ingin memberikan kemenangan untuk supporter kita ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kapten kita. Saya pengen tanya ke Kang Jen RS, Kang, lebih ke ini ya, sepak bola, Kang. Pertanyaannya teh mendasar banget, Kang. Kenapa sih sepak bola ini bisa menjadi sesuatu yang banyak digilai oleh masyarakat di dunia gitu, Kang? Padahal kan hanya banyak olahraga teh, tapi si sepak bola ini teh lebih unggul gitu kan daripada olahraga lainnya. Kenapa sih, Kang? Bisa ini nanti. Kelak ngopi heula nya. Siap, Kang. Abi ngopi lah. Kuliah sajen heula. Supaya lancar. Bun. Ya. Sepak bola itu produk kolonialisme. Kalau sepak bola itu ditemukan oleh orang Ciroyom, nggak akan nyampe ke Brazil, gitu. Cuma karena sepak bola ini sepak bola modern dengan jumlah orang 11, ada aturan main yang kayak sekarang kita lihat, itu kan ditemukan oleh anak-anak sekolah. Dan Inggris itu pada saat FA berdiri 1880 atau 70, itu adalah negara kolonialis terbesar. Sampai ada istilah Inggris itu wilayahnya nggak pernah kenal matahari tenggelam.
saking luasnya. Jadi kalau ada jajahan satunya lagi tengah malam, ada jajahan satunya lagi yang masih terang, saking luasnya. Nah, karena Inggris ini berkuasa sebegitu luas, maka sepak bola juga menjadi sangat mudah tersebar kemana-mana. Dibawa oleh opsir-opsir, serdadu-serdadu Inggris, dibawa oleh para pelaut-pelaut Inggris gitu, dibawa kemana-mana, ke Brazil, ke Afrika, ke Asia, ke Timur Tengah, kemanapun. Nah, itu yang membuat sepak bola itu mudah menyebar. Tapi olahraga kan yang ditemukan oleh Inggris itu gak cuma sepak bola. Ada olahraga-olahraga lain, misalnya naon sinu, make kuda bari totombak polo, itu kan olahraga para bangsawan ya. Itu juga kan bikinan Inggris ya. Tapi kenapa nggak menyebar luas? Ya, kelebihan dari sepak bola adalah sangat praktis, sangat mudah dimainkan, hanya butuh orang yang punya kaki dan sebuah benda yang bisa ditendang. Bolanya bisa bola seperti yang kita kenal sekarang, bisa bola plastik, bisa kertas nu digulung, bisa jeruk bali, bisa mun di pesantren malah iya kalapa di apian kan. Naon we bisa gitu. Sesederhana itu. Kalau anggar kan tidak. Badminton itu penemuan dari Inggris juga. Cuma kan kudu aya net, kudu aya raket, kudu aya kokna gitu. Lapangna kudu ngeunah. Dalam Munti Soledad teh nyeri gitu main badminton mah. Itu yang membuat sepak bola itu menjadi relatif lebih mudah untuk tersebar karena kolonialisme. Kepraktisannya membuat bisa dimainkan juga dengan mudah oleh siapapun. Dan yang paling penting, sepak bola itu adalah olahraga bareng-bareng gitu. Olahraga tim yang membuat watak karakter kelompok, watak naonnya mun bahasa keren nama watak tribal, kesukuan itu tuh dapat pengejawantahannya gitu. Mun gelut gitu kan perang udah susah gitu ya. Dengan sepak bola semangat tribal, kesukuan itu bisa dirayakan gitu. Kelompok aing lawan kelompok maneh gitu. Lembur ieu lawan lembur itu gitu. Eta kan naluri purba manusia gitu. Kalau badminton bisa oge gitu. Cuma kan 1 lawan 1. Kesannya teh juga duel kan. Tapi kalau 11 lawan 11 itu kayak representasi satu pasukan lawan satu pasukan. Gitu. Makanya disebarkan dengan mudah oleh kolonialisme Inggris. Ada aspek kepraktisan yang tidak dimiliki oleh olahraga-olahraga lain, hanya butuh kaki dan sebuah benda yang bisa ditendang. Dan yang ketiga, mewakili naluri purba manusia. Jadi sepak bola itu ditemukan ketika hukum udah jadi mulai saklek, orang nggak bisa perang seenaknya, orang nggak bisa bunuh-bunuhan seenaknya. Sepak bola mewariskan, memberi tempat buat naluri purba manusia yang senang berkelompok dan kemudian bertempur untuk memperebutkan supremasi gitu. Makanya sepak bola itu bisa sangat brutal karena itu tadi. Disitulah sepak bola itu saya tuh masih kadang sering datang ke stadion. Nya hayang oke lalajo Persib terus Persib menang gitu nya. Tapi numpang penting nama mun datang ke lapang teh tujuannya hiji jadi manusia yang original deui gitu. Rek profesor rek henteu wasit goblok anjing gitu. Eueuh sopan santun. Di Siliwangi sekitar 2010 saya nonton di timur bareng anak-anak cyber di dekat lengkung pojok gitu. Saya masih inget tuh. Lawan apa ya? Pokoknya lawan Imade. Imade masih aya pelanggaran pinggir garis gitunya. Terus wasitna ka pinggir keheul pisan, urang ti luhur turun ke handap. Botol aqua beuteuh gitu. Da teu apal beuteuh teh kuing cokot naik ka ieu tribun, kuing teunggel kan beunang wasit. Anjing aing pek eta botol tentara anjing nu keur jaga. Aing ditewak rek diteunggelan untung ku barudak cyber di. Maksud saya dengan saya cerita itu adalah dan itu terlihat dalam seluruh video-video footage Riverside nonton ya. Orang datang nonton bola itu untuk kembali ke naluri manusia yang paling original. Manusia yang tidak mengenal tata aturan, manusia yang sangat alami naluriah gitu. Keheul ambek gitu. Jengkel hayang ngadat weh gitu. Rek profesor, rek dokter, rek insinyur, rek ustad. Dalam Persib main mah dah anjing goblok bisa teh sepak bola memungkinkan itu.
Kalau badminton misalnya ya orang kesel oge nya kalau misalnya salah si Anthony Ginting gitu skill alus gitu budak Cimahi kan. Jadi bae dicarikan da tetangga orang gitu. Skill alus tapi sok ada main lulus gitu. Nya keheul oge cuma kumaha nya merasa berjarak gitu. Main bal mah kita semua pernah main bola, orangnya banyak gitu. Jadi kayak itu mewakili kita semua. Nah, akumulasi itulah yang membuat sepak bola itu sangat khas, sangat sangat mudah untuk akhirnya menyebar menjadi permainan global. Industrialisasi membuat sepak bola menjadi lebih canggih lagi lah dan membuat penyebaran sepak bola menjadi lebih gila. Walaupun semakin canggih sepak bola, sebenarnya justru sepak bola makin nggak ada kan, gitu. Orang lebih sering nonton bola daripada main bola gitu. Ya jika orang gitu. Lebih sering nonton bokep daripada ijutna gitu. Lebih sering nonton bola daripada main bola. Dalam tulisan punten tak itu aing ngomong main bola teh. Dalam buku saya kan saya nulis ketika pornografi lebih menarik daripada seks. Ketika nonton bola lebih menarik dari main bolanya. Anak-anak sekarang kenal bola bukan lain di lapang pinggir walungan, lain lewat PS, lewat FM gitu. Itu yang membuat sepak bola makin menjadi permainan global, tapi sepak bolanya makin nggak ada sebenarnya. Makanya tadi si kapten ngomong udah bener itu gitu. Kita semua kan mimpi basahnya jadi pemain bola. Mimpi basah kita semua tuh jadi pemain bola, yang jadi atlet lah, yang jadi. Tapi lucu oke kan yang jadi si atlet. Jadi kayak naon gitulah si atlet gitu. Pengen kalau zaman saya kan jadi Van Basten atau siapa gitu. Mimpi basah kita semua kan pengen jadi pemain bola. Tapi sepak bola makin jarang dimainkan, lapangan makin habis gitu. Hese lah minimal lainnya kudu nyangan batur gitu. Bola lama kan gampang ya main bola tuh gitu. Nah, itu yang membuat sepak bola sekarang tuh beda, berubah, dan saya kira Riverside itu memungkinkan kita menikmati bola dengan cara yang lain gitu. Bahwa saya sering bilang bahwa cara menikmati bola tuh banyak. Nggak cuma nonton Liga Inggris atau BRI Liga 1 gitu. Nonton bola, saya makin kesini tuh makin sering berhenti di jalan kalau ada lihat anak-anak kecil main bola gitu. Itu tuh cara lain nonton bola gitu. Dan Riverside itu memberi kesempatan kita untuk menikmati cara nonton bola yang beda, pengalaman yang beda gitu. Orang-orang Inggris mah iri sama sepak bola Indonesia itu masih brutal, si barbar gitu ya. Tadi malam saya nge-share video pertandingan Persib lawan PSMS tahun 2005, edan itu pertandingan tameng mal kayak gitu. Saya mah nonton bola tuh, ngomong bola, nulis bola tuh bukan biar Indonesia jadi prestasinya bagus, enggak. Saya mah hayang anjing main bal kayak gitu. Gitu. Indonesia juara, syukur ke juaranya baik gitu, dah malah matak minyak goreng turun harganya gitu. Yang pentingnya kita bisa merayakan watak alamiah manusia yang kalau marah ya harus marah. Semakin kita berbudaya, semakin kita terkendali kan. Jelema beradama mau ngambek dong gitu atuh. Mau ngadat dah dong gitu atuh, namanya mah nyakola. Jadi makin canggih orang, kita tuh makin jauh dari hakikat kemanusiaan. Karena semakin canggih, semakin berpendidikan, semakin kita tidak jadi manusia. Ngambek kayak aturana anjing nasi padang we, kamari aing ningali fotonya dah karpu make peso anjing. Hese jadi manusia ayeuna mah gitu. Nah, sepak bola yang seperti di Riverside itu adalah sepak bola yang memungkinkan kita jadi manusia yang otentik deui gitu. Ngambek-ngambek, rek jorang, we jorang gitu. Rek bebas we. Gitu. Makanya salah satu kata dalam bahasa Sunda, lain bahasa Sunda oke kan, campuran. Salah satu istilah dalam bahasa Sunda yang sangat saya suka adalah kata bebaskeun. Itu tuh kata yang menurut saya mewakili
punk football, bebaskeun gitu. Di situ ada apa namanya, ada poster bahwa rule of the game di teras Inggris. Yang intinya kami tidak membatasi kebebasan supporter, tapi kebebasan yang berlebihan akan merugikan kita semua gitu. Itu tuh prinsip kalau dalam bahasa Sunda tuh bebaskeun gitu. Ketika kita ngomong bebaskeun bukan berarti nggak ada batasnya, enggak. Tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Namun mana sakumaha karep da pasti anu neunggel gitu. Tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Yang dimaksud bebaskeun adalah kita bebas melakukan apapun, tapi kita sepakat ada prinsip-prinsip tertentu yang tidak boleh dilanggar. Nah, menurut saya tantangan terbesar Riverside ke depan adalah merumuskan prinsip-prinsip dasar itu. Kalau prinsip kan makin banyak supporternya gitu, tantangannya gede banget. Dorongan sepak bola modern adalah memperbanyak supporter, memperbanyak fans, memperbanyak followers, memperbanyak subscribers. Itu watak DNA sepak bola modern. Riverside itu punya tantangan besar seiring makin banyak yang nonton. Poster pasti bakal berkiloba, biasa we tau mah di band di community naon lagi posternya pasti aya gitu. Tapi tantangannya itu justru gimana caranya kita bisa bisa silih bebaskeun, tapi ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai tertentu yang mengikat kita semua. Tantangan Riverside buat saya itu gitu, dan itu yang akan membuat Riverside akan beda gitu. Prinsip dan nilai-nilainya itu nggak harus ditulis gitu ya, juga Riverside dan agama itu kudu aya rukun iman, rukun Islam, rukun Riverside, rukun naon, kudu gitu. Cuma maksudnya ya tugas kita semua, yang tugas kalian semua, teman-teman semua ini yang jadi core-nya Riverside adalah yang merumuskan itu. Dan menurut saya prinsip dasar yang paling mungkin untuk filosofi bebaskeun itu. Nah, bebaskeun ini nanti harus diturunkan dalam beberapa nilai-nilai. Nah, nilai-nilainya itu bisa macam-macam kan? Ya teman-teman nggak perlu diajarin lah, udah tahu anti diskriminasi, anti fasisme, anti rasisme. Yang dimasukin ke dalam kardus tuh, nilai-nilai itu tuh sebenarnya mewakili dua hal, kesetiakawanan dan kesetaraan. Kesetiakawanan itu solidaritas, yang tertusuk padamu berdarah padaku mentuk Suparji, Zombah Rimah gitunya. Kesetiakawanan, solidaritas. Yang kedua kesetaraan, egalitarian. Kesetaraan itu prinsipnya udah kalian terapkan. Laporan keuangan dibikin itu tuh prinsip egalitarian, tanpa perlu ada cap egalitarian. Nah, bebaskeun, solidaritas, kemudian kesetaraan, prinsip-prinsip dasar itulah yang mudah-mudahan bisa mengikat kita semua untuk terus nonton Riverside. Agama nama boleh naon wae gitu, orientasi seksual nama bebaskeun gitu, suku nama naon terserah gitu. Jadi pendukung Riverside baik kan? Ya, atuh gitu, tuh gitu. Nu penting diikat oleh bebaskeun, solidaritas dan egalitarian, kesetaraan. Kesetaraannya turunannya banyak dan teman-teman udah mempraktekannya. Laporan keuangan itu bentuk paling konkret dari kesetaraan. Jadi antara pengurus inti dan supporter kabeh nyaho duit keluar sabaraha. Itu yang namanya egalitarian, kesetaraan. Jadi teu kudu diomongkeun gitu, teu kudu jadi banner gitu. Tapi gimana caranya prinsip-prinsip itu tuh menjadi praktek keseharian kita, keseharian bersama, dan itu tantangan terbesar seiring makin banyaknya supporter Riverside. Semakin banyak, semakin susah kontrol. Nilai-nilainya jadi akan semakin blur karena banyak orang yang membawa nilainya sendiri-sendiri. Tapi itu tidak terhindarkan. Itu tantangan yang harus dijawab. Itu PR yang lain hiji tambah hiji sama dengan dua gampang dijawab. Jawabannya juga akan ditemukan dengan nggak mungkin langsung ditemukan diskusi anjing juga Bapenas we kudu sarasehan kan, ditemukan dalam proses. Oh kieu masalah naon solusina gitu. Kalau pengalaman saya di newsroom, di redaksi-redaksi, saya kalau bikin redaksi kan pengennya juga Kompas juga Temponya punya buku putih. Oh mun kieu kieu gitu. Teu bisa buku putih ketika saya bikin Pandit, ketika saya bikin Tirto,
dan sekarang saya bikin narasi gitu. Buku putihnya saya buat sambil jalan, dibuat sambil jalan gitu. Misalnya apa ya? Misalnya, oh ada masalah ini gitu, nggak kepikiran, tapi langsung saya ambil solusinya terus dimasukin ke putih. Jadi buku putih di redaksi saya tuh selalu ongoing proses. Nah, prinsip dan nilai Riverside juga nggak usah sampai harus sarasehan, diskusi, komo bari puasa Senin Kemis dan mal datang di langitnya. Sambil berproses, ada masalah, selesaikan bareng-bareng dan begitu disepakati solusinya, jadikan itu prinsip. Ada masalah dari selesaikan bareng-bareng, solusinya kemudian jadikan prinsip gitu. Dengan itulah Riverside akan terus tumbuh, berproses, dan boleh jadi prinsip di tahun 2021, di tahun 2027, 2037, amin, Riverside masih ada keneh gitu ya. Bisa jadi berubah gitu, karena zaman berubah, waktu berubah. Mang Oo baru bawa incul tahun 2007 gitu nya, nggak sekuat gitu, jijingrakan gitu. Seon nggak bisa di panggung deui gitu nya, enteng nggak kawin 4 kali gitu. Berubah zaman mah, berubah gitu. Tapi prinsip-prinsip dasar itu yang seharusnya bisa tetap abadi, bebaskan, solidaritas dan kesetaraan. Detail-detail lainnya itu harus ditemukan bersama, sharing proses bersama. Anjing juga jelema kolot, loba nasehatan. Luar biasanya apa yang dijabarkan oleh Bang Jen Rijal bahwa Jen Rijal, iya Jen Rijal, Bang Jen RS, di mana memang seorang supporter itu menjadi sikap manusia yang otentik dan original, di mana tidak ada aturan yang mengekang, bebaskan, ya bebaskan. Nah, oke. Nah sekarang saya pengen lebih ke Teng ya, sebagai ada di Sinpang juga ada ya Teng ya, ada ya. Nah ingin bertanya, mungkin bisa jadi teman sharing juga, ketika kita mengusung Pang Football, ketika masyarakat kita masih memandang bahwa Pang itu adalah sebuah genre musik. Nah, apakah memang sematan itu yang mungkin pernah dilakukan oleh teman-teman dari Inggris sana? Ada FCUM, ada Clapton, ada apa tuh Northampton Town ya, Northampton Town, ada apa tuh Wimbledon, FC Wimbledon itu. Pang Football itu tepatkah ada disematkan untuk si klub Riverside ini, Teng? Bisa kita adopsi gitu maksudnya? Ya. Bagi saya kalau melihat dengan apalagi dengan kota Bandung dengan Sinpangnya gitu ya, yang berjalan beriringan, bagi saya itu sangatlah cocok untuk sebuah berdampingan antara Pang Football ini dengan Riverside gitu kan. Karena memang secara tidak langsung juga kan orang-orang di Riverside ini yang saya kenal mungkin ya juga kan tidak dapat dari spirit Pang gitu kan. Dan sebab Pang bukan sekedar musik, tapi kan kalau bagiku itu bahwa Pang itu adalah the life of my life gitu kan. Gitu. Jadi di tengah-tengah kenihilan kita terhadap sebuah federasi, terhadap sebuah operator liga, yang dimana ya Pang kan juga nggak gampang percaya siapapun gitu kan ya. Yang dimana sekarang ini dengan hadir Riverside itu sangat tepat bahwa Riverside jadi kepercayaan gaya hidup baru bagi penikmat sepak bola di kota Bandung ini. Itu sih Pak Debo, singkatnya mah ya. Gini nih Teng, yang pengen saya tanyain juga apa ya, pertanyaan yang memang muncul akhirnya di masyarakat tentang kita masih tetap di Pang Football ini ya. Sah tidak ketika kita mengambil, kenapa kalian ngambil Pang Football tapi tidak secara menyeluruh? Misalkan cuman kita saat ini tuh cuman ambil secara budaya kolektifnya. Apakah itu bukan apa ya? Apakah itu bisa bahwa kita mulai beli diri Pang Football cuman hanya mengambil dari sisi DIY-nya atau kolektifnya, budaya kolektifnya, seperti itu Teng? Ya bagi saya itu sangat memungkinkan gitu kan, dan sungguh sah untuk jadikan sebuah filosofi bagi si Riverside ini. Jika dibilang kenapa sepak bola digemari dan digaduki begitu banyak orang, karena memang sepak bola ini adalah sebuah olahraga yang bisa kita nikmati secara individu maupun secara kolektif. Jadi untuk semangat kolektivitas di Riverside ini sudah cukup menjadi representasi bagi Pang itu sendiri gitu. Jadi jangan takut ada judgement, justifikasi dari orang-orang, oh Pang nih kenapa nggak rambutnya nggak bohek gitu kan, nggak pakai jaket spike, itu nggak masalah, karena
Pang mah di mana juga dalam hati gitu kan, bukan dari penampilan saja gitu kan. Gofar juga banyak kan pang, tapi dia begitu seksis gitu kan ya. Dia juga kan ya jauh-jauh lah dengan melihat campaign dari Silver Set yang bahwa anti seksis segala macam, anti rasis segala macam gitu kan. Dia juga udah menjadi sebuah representasi bagi klub sepak bola yang mengunsur-unsur pang ini gitu. Itu sih. Oke nih, Teng juga punya literasi tentang supporter sepak bola yang terjadi di luar, tentang apa tuh klub yang dibangun oleh si supporternya sendiri, Teng. Pastikan kekuatan itu dari finansial, Teng ya, yang memang dasar ya untuk menghidupi. Apalagi kita ada muaranya untuk mengikuti liga yang memang mungkin liganya juga liga yang belum terdaftar lah, nah seperti di liga-liga Inggris. Nah, yang saya tanya ini, Teng, mungkin nggak nih? Soalnya ini kita berbicara apa yang sudah terjadi selama 5 bulan ini, banyak memang yang memang wah, nah sih mana kok gaya pangnya seperti ini? Apakah saya salah ketika menjelaskan bahwa SMA medianya sepak bola bukan panggung gitu? Seperti itu boleh nggak, Teng? Dengan apa yang saya ambil dari yang dilakukan oleh riset sedikit lah yang di luar seperti itu. Sangat boleh tuh. Saya pernah ngobrol sama Linggo dulu, Linggo sekarang di ABH. Dia bapak pang Jawa Barat. Linggo. Dia aku ngobrol sama Linggo gini. Kata si Alinggo teh, akhir dari seorang pang bukan jadi seorang rockstar tuh. Akhir seorang pang mah adalah berbaur kepada masyarakat. Dan sepak bola ini adalah hiburan dan olahraga paling dinikmati dan dirayakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Intinya sih itu. Ini seperti itu ya. Jadi tidak ada bahwa jadi teman-teman di sini juga biar nggak salah kaprah bahwa pang football ini bukan kita harus berdandan ala pang gitu. Tapi ada satu budaya yang memang kita ambil lah di sini gitu ya. Pang mah tuh udah the way of life atuh. Bukan cuma setelan. Kalau saya kan nggak masuk kategori pang kalau saya. Tapi spirit anak kan pang. Kalau saya beri prok keren. Oke. Ini kan, jadi kan bisa direpresentasikan oleh kayak band-band semacam Bad Religion gitu kan. Apakah Bad Religion mereka pakai mohek gitu kan dengan rompi baja gitu kan? Enggak kan gitu kan. Mereka menyimbolkan diri pang sebagai melalui liriknya gitu kan, dengan gaya hidupnya gitu kan. Itu juga mereka sudah mewakili bahwa pang itu gak cuma style gitu kan, bahwa pang juga ada way of life gitu kan. Untuk literasi-literasi yang mereka hutbahkan kepada para pendengar juga itu sudah termasuk dalam spirit pang gitu. Selain luar soal musiknya ya. Oke, jadi kita, ya itu akhirnya terjawab, Teng. Maksudnya banyak yang memang kita akhirnya ada sedikit sedikit keraguan ketika kita mengadopsi pang football ini, karena mungkin di kita masih terbentuk bahwa pang itu adalah genre musik yang harus diaplikasikan di musik. Nah seperti itu. Terjawab, Teng. Sip, gak usah ragu Bu, yang lagu mah beliau. Curhat. Jangan pagi itu di sini mau misalnya pagi mau penting ngopi curhat gitu. Curhatnya tapi udah lama kita, Teng. Ya malam inilah. 4 kali kawin loh tadi sama Mang Jenner. Dijike encan coy. Dijike pabelit ya, Teng. Ya. Tentu saya mah tuh. Iya. Kita sama kan, Bu? Sama. Nantilah belakang layar ya. Kita kembali ke Paryobi ya. Ada gini Paryobi, bagaimana ya? Ini kan yang saya juga bingung ketika ditanyakan, kok si Riverside ini bisa mempunyai daya tarik dari masyarakat luas lah, atau orang yang datang ke tribun aja ya, dengan pertandingan terakhir kita dari ujung tribun sampai ujung tribun itu penuh gitu, full ya, full host lah. Nah, apa sih yang membuat menurut Paryobi, apa sih yang membuat si Riverside ini beda akhirnya mendapat rasa penasaran dari masyarakat luas? Orang itu kadang gini Paryobi, ketika pertandingan terakhir ada yang nggak suka sepak bola, tapi dia itu hadir di tribun. Orang yang nggak bola-bolaan lah kalau bahasa kita ya, nggak bola-bolaan ini langsung gitu hadir di tribun. Apa sih menurut Paryobi yang sisi menarik dari si Riverside ini, Pak? Oke, yang menarik dari Riverside sendiri pertama dari feed sosmed kita kali ya. Dari feed sosmed kita kan memang kita coba buat secara secara terstruktur biar dapat menarik massa untuk bisa mendukung kita gitu ya. Tapi selain itu juga mungkin bisa dikatakan kalau misalnya
pendukung sepak bola secara langsung selama 2 tahun kemarin kita nggak bisa menikmati itu gitu ya di stadion. Nah jadi mungkin begitu melihat di pertandingan ke-1, kedua animonya sangat luar biasa, itu jadi pancingan buat yang merasa rindu akan stadion, bisa berkumpul lagi sama orang-orang atau teman-teman yang memang udah lama nggak ketemu juga di stadion, jadi bisa berkumpul merayakan klub sepak bola yang antah berantah. Ini memang betul antah berantah karena memang nggak ada satupun yang tahu lah gitu ya, cuman hanya satu circle yang memang suka sepak bola secara apa namanya yang dibilang unik juga karena si klub Riverside sendiri tanding hanya satu minggu sekali gitu ya, tapi kita coba kemas dengan tim konten kita juga biar bisa semua tuh ini ingin nuansa stadion yang pernah kita rasakan sebelumnya di klub Bandung itu bisa tumpah ke progresif. Ini itu sih yang jadi daya tariknya untuk beberapa supporter yang hadir ke progresif. Progresif ini ya luar biasa. Memang jadi sebuah daya tarik tersendiri ya ketika ada supporter dari Persija Jakarta yang bisa dikatakan misalkan rival nih dengan klub daerah kita, klub kota kita, tapi dia juga dengan tidak sungkannya untuk datang bergabung dengan teman-teman, terus ngepost juga di medianya kan ya, terus ada teman-teman dari Jogja juga yang memang sengaja ingin apa sih di Persija ini, ada yang seperti itu juga, ada dari Tangerang, dari Sleman, macam-macam kan, Cirebon ya, semua tuh ya mungkin kalau boleh saya berpendapat mungkin mereka juga ingin merayakan sepak bola yang bebas lah, yang tradisi yang sudah hilang mungkin ya, yang sudah hilang yang dikatakan dari Bang JNRS 2010-an ketika bebasnya Usai Bundandar tahun 2005 lawan PSMS Medan gitu kan. Ya gerget-gerget itu kan yang sudah tidak didapat mungkin yang dari tribun di Indonesia seperti itu mungkin ya. Nah ke Pak Yusuf nih. Pak Yusuf lagi. Bang kalau asal bananya kasih Pak Yusuf kan. Pak Yusuf nih tentang pameran ininya. Nah, tadi juga sudah dibahas, cuman saya pengen lebih gamblang. Ketika apa sih maksud dari teman-teman ini menggandeng bikin pameran dan menggandeng beberapa orang-orang yang memang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, misalkan dengan orang-orang desain, itu tuh apa sih maksud dan tujuannya, seperti kolaborasi dengan si Teenage itu seperti apa sih? Baik, yang pertama kami ini ingin apa ya, memperkenalkan sepak bola kepada halayak luas gitu yang nggak tahu sepak bola. Yang kedua, yang kata tadi Hamzen bahwa menikmati sepak bola itu nggak harus seperti ini, harus universal gitu untuk menikmati sepak bola juga. Terus kenapa kita berkolaborasi dengan anak-anak KMJ, anak-anak seni, karena apa ya, ingin mewadahi mereka yang suka sepak bola dengan kemampuan mereka gitu, seperti ngemural, plan gitu kan, seperti bikin pameran anak-anak KMJ sama Fahmi gitu, sama Sadur, ingin mengkolaborasikan itu karena ya mungkin ingin membuat yang beda juga gitu, untuk menikmati atau merayakan si sepak bola ini gitu. Pertama itu, yang kedua ingin mengadakan silaturahmi aja sama teman-teman, sama ngapresiasi kepada pemain yang kemarin udah berjuang selama luar biasa. Ini dari kita untuk kita semua ya. Ya itu. From you. And you and from me. Oke. Jadi memang acara ini dikhususkan untuk hari ini supporter dan pemain, besok untuk umum. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman yang punya teman di rumahnya yang mau hadir, yang hari ini tidak bisa hadir, mungkin besok bisa mengajak teman-temannya untuk menyaksikan langsung parade pameran dari teman-teman Riverside dan Brigade Brigade Besti. Kayak orang menyesalinya. Yuk. Nah, Kang Gibran nih dari pemain lagi. Kang Gibran, apakah sudah ada yang kontak nih dari beberapa klub liga profesional yang menghubungi Kang Gibran dengan soalnya Kang Gibran ini adalah benar-benar
representasi sesosok atlet banget, tidur teratur, makan teratur, apapun teratur. Kang Gibran mah ya modal mah dah eta mah beda tuh anu jadwalna kumaha beuteuh eta bisa diprediksi. Nah Kang ada nggak sih Kang? Nah, mungkin bisa diwakili oleh, kalau itu mah kan dia masuknya liga anak nanti. Liga Danon. Silakan Kang Gibran. Untuk terakhir mungkin ada beberapa tim yang DM. Mungkin Pao juga tahu di salah satu tim yang mungkin sekarang Agen, kumaha itu. yang sekarang mungkin dia targetnya juara karena udah setahu saya tim ini udah mengontrak atau misalkan menghubungi beberapa pemain-pemain yang mungkin dari ekspor dan lain-lain untuk gabung ke tim ini. Iya. Nah kemarin juga ada, cuman untuk saya sendiri untuk menghubunginya itu kemarin pas tengah-tengah di daerah ini daerah Margahayu lah. Nah di situ tapi menghubunginya itu pas match belum beres, jadi masih match 8-9an. Di situ saya juga meyakinkan kalau ya mungkin saya akan tetap di Riverside. Waktu dirasakan saat tidak main, saat akumulasi dan delay pesawat, eta kumaha gitu didinya datang euy dibegoan ku barudak teh. Jujur Perasaanna gitu, perasaanna gitu. Nah di situ sebenarnya agak sakit hati, bukan agak sakit hati, emang sakit hati ya. Jadi dimainkan oleh pesawat gede lagi. Di situ saya waktu itu posisi di Bali, sedang ada kegiatan juga di sana. Kemudian kebetulan ada penggantian yang kalau salah ada match pengganti di hari Rabu. Nah itu rencana saya pulang duluan dibandingkan dengan yang lainnya. Sudah dapat, cuman mungkin untuk flightnya harusnya direct ke Bandung, cuman nggak dapat, dia dapatnya ke Jakarta dulu. Di situ juga saya udah pesan shuttle dari Jakarta, dari Cengkareng ke Bandung, dan juga memang niat berencana itu udah ingin main sampai menghubungi pihak di Bandung untuk siapin sepatu dan lain-lainnya, karena sepatu semua peralatan ada di Bandung dan itu udah disiapin. Setelah itu nyampe ke bandara, disitulah agak kecewa berat, harus delay, harusnya flight jam 1 di delay sampai jam 2. Kemudian di situ agak 50-50 ya, jadi maksudnya ya gak apa-apa lah, mungkin saya main di setengah babak terakhir. Tapi di jam 2 itu 15 menit sebelumnya diinformasikan lagi delay jam 4, udah itu. Kecewa ya? Kecewa Pak Jibo. Peran ini berarti sudah dengan hati. Kembali terkait ini, dan teman-teman juga sempat tegang juga pas Gibran yang menang penalti gagal. Beberapa kali benang tihang. Si Gibran kunaonnya. Tapi jujur, Gibran ini adalah sosok yang memang ditakuti sama supporter. Betul, karena waktu itu pas kita kalah 2-0, terus 2-1 kita ngejar, anak-anak nyalain flare, Gibran marah ke supporter, matiin, kita masih bisa ada waktu. Pak Yusuf sebagai yang pegang flare itu ketar-ketir langsung. Gibran matiin. Saya mau, nah gitulah itu. Jadi ada sosok yang memang beda lagi. Terus ada sosok teman-teman tim juga yang memang kelihatan dengan hati gitu, main teh jebret apa yang supporter pengenin kan ya Kang Jen ya. Misalkan ada bola pipih hajar hakan dihakan kan itu main teh iya nu pikayang teh citak itu. Tapi sesudah beresnya itu kita benar-benar merayakan sepak bola dengan merangkul si tim lawan untuk selebrasi bersama. Dan yang paling unik nih Teh ya, yang saya kasih informasi ketika setelah pertandingan Riverside melawan klub A, setelah itu mainlah klub dari Jakarta yang memang notabene kita tahu bahwa pemain-pemain ini ada yang dari mantan Persija Junior atau dari supporternya ya. Anak-anak nonton lawan klub dari Banjaran kalau nggak salah. Anak-anak malah dukung yang klub dari Jakarta karena permainan mereka cantik, enak dinikmati. Nah klub yang dari ini tuh mainnya kasar.
saya bilang baru datang gitu ya. Itulah apa ya, saya berpikir bahwa anak-anak ini ternyata cinta sepak bola, nggak semata fanatik terhadap Riverside sendiri. Kita juga main pagi, kita bahkan bisa nonton bola itu sampai sore, sampai beres udah pengen nonton bola gitu. Klub manapun ditonton sama barudak pada karena resep sepak bola. Nah itulah yang buat saya rada unik gitu. Terus ketika kita bertemu dengan klub Jakarta itu sendiri, itu semua panitia ditakutkan karena kebanyakan dari kita ini bobotoh yang takutnya akhirnya jadi sebuah konflik setelah pertandingan. Tapi teman-teman di sini membuktikan bahwa benar bahwa rivalitas di liga kemarin itu 2 kali 35 menit itu benar-benar teraplikasikan dengan baik. Ketika beres mereka mengajak teman-teman dari Jakarta untuk melakukan selebrasi bersama. Itu yang luar biasa dari Riverside Forest dan Bird Bestie-nya itu. Nah, saya pengen tanya juga lagi ini ke Kang Zen tentang sebuah, apakah ada batasan rivalitas di sepak bola itu, Kang? Ya, yang bikin sepak bola seru itu kan memang, jadi ada bedanya musuh sama lawan. Kalau musuh itu memang harus dihancurkan dalam perang. Dan sepak bola apa bukan perang. Sepak bola itu hanya perang, pura-pura perang gitu. Jadi rival itu bukan musuh, yang ada adalah lawan. Lawan justru jadi syarat sahnya keberadaan kita. Kalau nggak ada lawan, nggak ada kita. Gitu. Itu kayak kan ada cara semiotiknya, cara mendefinisikan sesuatu itu bisa dengan opposite-nya. Apa itu merah? Merah itu bukan hitam, bukan putih. Gitu. Jadi butuh opposite things. Hal-hal yang berseberangan untuk membuktikan bahwa kita itu ada. Dalam sepak bola, lawan itu adalah syarat mutlak supaya eksistensi kita juga ada. Namun mengbal lawan ada terjadi mengbal. Harus ada lawan. Dan lawan itu harus dihadapi dengan respect. Respect itu lain. Unai bola lewat punten lain. Dalam sepak bola, respect tertinggi adalah memang kayak pemain jago memang perlu dihajar. Gitu. Respect tertinggi buat pemain jago di tackle. Ulah aya pemain jago saking respectnya, oh mangga lajegon gitu. Dan lain gitu anjing. Respect tertinggi untuk lawan adalah mun keur mau bola emang kudu disikat. Mau bola kudu dituar gitu. Dalam konteks rule of the game ya gitu. Kalau kita melewati batas memang ada hukumannya. Nah, selain lawan, syarat utama permainan kan aturan main. Kalau nggak ada aturan main, tidak akan pernah ada permainan. Dan kita semua bersepakat pada aturan main itu gitu. Nah, canggihnya sepak bola kan gitunya. Canggihnya semua permainan adalah gitu. Kita tidak terlibat dalam pembuatan peraturan, tapi yang sesuai, ayo kita sepakat peraturannya ini gitu. Bahwa kita suka bandel-bandel ngelanggar peraturan, ya biasanya ngurang kedenya. Orang ngurang kene teng 27. Biasa gitu. Tapi itu batas rivalitas ya memang 90 menit. Tapi di dalam rivalitas itu memang harus dirayakan dengan maksimal. Maksimalkan 90 menit itu untuk menjadi manusia. Gehel keluar ininya. Mun aya pemain jago memang kudu dituan. Respect tertinggi untuk pemain yang jago memang kudu disikat. Eta teh penghormatan untuk keahlian dan kehebatan dia. Lamun aya pemain alus diantep cuma ditempokeun anjing eta mah lain mengbal. Eta mah lalajo pameran gitu. Gitu. Justru dalam sepak bola tuh menurut saya ya, respect tertinggi kepada lawan adalah ya bertarung sebaik-baiknya. Maka kenapa pengaturan skor itu berbahaya tuh bukan karena ayah duit atau lain. Itu tidak menghargai diri dan tidak menghargai lawan. Neka lawan pemain ngagiringnya jago gitu, kurang sikat gitu. Eta teh bentuk penghargaan tertinggi. Eta membuktikan bahwa jago. Aya pemain tara di tackle urang mun main balanya, aya pemain butut gitu. Dan mau di tackle anjing. Pemain nu jago mah pasti di tackle, eta teh bentuk respect tertinggi kita. Mun zaman urang leutiknya kan aya pemain anu kadang teu bisa mengbal tapi boga bola gitu.
Jadi kudu diharap, kudu dioperan, anu karituan kan, anu istilahnya naonnya, aya nu megat aci lah, ngetem diharap. Bukan itu mah dan pernah ditekel, nu dihajar, nu disikat, nu dituan, nu jarago. Gitu. Justru dalam sepak bola menurut saya, bagi supporter, penghormatan tertinggi buat pemain yang jago emang anjingkeun. Saya kalau sebagai pemain di anjing-anjingkeun teh anjing, emang aing berarti jago gitu. Kabayang orang main bal eueuh nu nyorakan, eueuh nu anjing-anjingkeun anjing ieu aing di warok teh jelema. Respect kita kepada lawan, memang kudu gitu. Pemain jago emang kudu di anjing goblok sia. Emang kudu dikitukeun. Itu respect tertinggi buat dia. Namun orang main bal intinya teu jago, ditekel henteu. Rek offset ge meureun diantepkeun ku wasit gitu, da moal pasti moal abus gitu. Ditekel mah mungkin. Buat saya arti rivalitas itu 90 menit maksimalkan naluri brutal kita, karena naluri brutal kita itu ada, dan olahraga sepak bola itu adalah kesempatan kita untuk mau melakukan naluri brutal kita tuh secara legal. Lamun di luar lapang mah masalah. Ujuk-ujuk anu keur liwat ditekel gitu. Anjing gelo gitu, ada pasti bisa dilaporkan. Sepak bola itu tuh kesempatan kita untuk kembali pada fitrah. Fitrah teh lain cuma geus 30 Ramadan gitu nya puasa tuntas gitu. Main bal teh unggal bisa weekend anjing gitu. Fitrah kembali manusia. Naluri brutal kita tuh bisa dirayakan di situ. Nya geus gitu. Balik deui da geus boga budak gitu. Bisa nenggel sangeunahna. Budak bayar SPP kumaha, bayar SPA. Geus di dinya we brutal lah gitu. Ngomong kasar, ngomong jorang, geus we di tribun. Panjang ceritana di hareupeun imah RT ngomong anjing sia. Panjang ceritana pi omongin tetangga. Dari di tribun mah teu bebas gitu. Justru itu tuh sehat. Itu tuh wajar. Dan cara terbaik untuk bisa mengeluarkan kemarahan kita, kejegelan kita terhadap seluruh problem apapun memang di sepak bola. Dan rivalitas adalah kesempatan terbaik untuk menjadi brutal dalam konteks yang legal. Eta kunaon jelema mun Persib lawan Persija datang kabeh. Karena naluri brutalnya itu sampai di puncak ubun-ubun kan. Atuh edan atuh Persija urang pernah ya Persija beres jam 5 saparapat pertandingan. Urang mesti ngontrak kene di Seke Haji di ujung. 5:30 sore anjing balik ka imah anjing jam 2:30. Peuting. Aya banjir, aya gigs di mana, aya naon di Citarum anjir. Absurd lah. Dan cuma di Indonesia kan. Main bal jam 3:30 kudu datang jam 1. Datang 3:30 tambah kebagian. Mana urang meuli tiket VIP oke. Big match mah datangnya jam ada mal kebagian tuh. Buka tiket gitu bisa asup. Indonesia mah gitu. Aya oke nu pertandingan can mulai geus balik. Mun urang ka Jalak Harupat kan ya. Urang mah keur OTW ka Jalak Harupat aya supporter bobotoh malah balik gitu. Eueuh di luar mah. Eta teh jiga naon nya? Itu tuh fenomena yang sangat lokal. Itu yang membuat sepak bola Indonesia itu menyenangkan. Eta teh jiga kunaonnya jika nu penting datang ka Jalak Harupat, teh jiga ngejar aswad we geus sah gitu. Aing balik teh. Aya nu urunan gitu nya duitnya teu cukup teu beli tiket, nu penting bisa urunan angkot, urunan Amer. Talajana mah anggar di parkiran Jalak Harupat. Nu penting datang gitu. Nu penting lisensi. Main bal Indonesia kan gitu. Matakan waktu Persib pindah di GBL buat saya tuh itu tuh kehilangan besar. Karena ketika Persib di Jalak Harupat keluar di Hareupeun Mikomol tol di Kopo kasorean can Soroja nya kan sepanjang jalan ngelewatan saya anjing saya dia kan ruji belah Sayati Cibaduyut anjing Katapang ruji we tapi kan bus ngelewatan eta gitunya warga nenek ini aki-aki budak leutik nu teu meunang ku kolot tengah stadion beurnya dadah Persib eta kan itu kan hampir seluruh cerita peperangan dalam sejarah peradaban manusia pasukan Romawi gitunya melewati sungai Galia gitu kan disambut gitu. Itu representasi watak tribal sepak bola teh di dinya. Dan orang bisa jadi bobotoh tanpa pernah ke Jalak Harupat najan di mana di Sayati di Katapang. Karena naon? Karena sambil sekali bis Persib lewat dan eta teh cukup. Gitu. Berjumpa dengan Persib teh tidak harus langsung. Ningali beusna nying. Kumaha eta teh
Tidak ada di tempat lain tuh tidak ada. Musik pun begitu gitu. Nah, orang ngalaman gitu. Orang 2011 kan saya baru tinggal di Bandung. Sebelumnya kan saya di Jakarta, ya gitu nya. Mun lanjut di Jogja orang biasa kuliahnya turun di Kircon gitu. Waktu di Jakarta atau di Cirebon ya saya lewat Kopo Sayati. Aing kan ngalaman rujit nanya. Anjing rujit parah lah pokoknya mah Kopo teh rujit gitu. Aing teh imaing ini di Kopo anjing. Imaing ini di Kopo gitu. Tapi resisan gitu. Bukan cuma pemain yang disambut kan bobotoge di dada-dadahan kan. Bari jeung jar orang anjing eta moal dikawin, moal kan nyaranyi kitu eta sepanjang jalan kan teteh-teteh nu di pinggir jalan gitu. Itu kan fenomena kultural yang tidak pernah ditemukan di Manchester, di Frankfurt, di Liverpool. Tinggal Liga Inggrisnya 5 menit, memeh pertandingan stadion kosong kene. Pas kick off geus pinu. Moal aya di Jalan Harupat anjing, depan kona saeuti kitunya. Terus stadion pas pertandingan istirahat sepi. Ka kamar mandi kabeh, kamar mandinya ada loba tuh. Jalan Harupat kamar mandi sabaraha izin bisa dibuka. Kari ieu di dinya gitu. Eueuh, di luar negeri mah eueuh gitu. Mengmal Indonesia teh itu gitu. Maka kan ketika ada Tol Soroja, kemudian ada GBLA, nggak akan pernah lagi pemain-pemain Persib tuh mengalami momen seperti pasukan Roma pulang dari mana kembali ke Roma gitu, disambut di kanan kiri gitu. Nggak ada. Bari jog lalaunan kan. Nyata Sayati kata pang aja. Pasti lalaunan moalnya ngebut dikawal ku CPM naon oge kajian mau AK47 udah moal bisa ngebut. Pasti lalaunan. Tapi ritus sepak bola Bandung teh aya di dinya lain di Jalak Harupat. Lain di Jalak Harupat di sepanjang jalan eta. Disitulah Persib hadir, disitulah sepak bola hadir. Matakan orang meresep gitu ningali bonek gitu aja lalumpang gitu. Sepak mengbal Indonesia mah gitu. Tiba lagi gitu kabayang tuh aya bonek rek lajo ka Medan asup ke tempat asupna ieu roda pesawat kejadian gitu. Di luar negeri mah urang pernahnya yang mararane bener ngalamannya mun rek ka stadion kudu ngebir heula gitu. Ya orang pernah tuh jeung barudak Jakarta gitu. Nonton Persib Arema nu rusuh teh di Siliwangit 2011 eta. Nu si Pap Anjas nenggel polisi anjing. Saya nenggelna tuh. Nya saya ngejamu beberapa temen lah dari Jakarta. Kudu neangan bir heula eta di gedung Indotun Army lah saha info ngaranna. Kudu ngebir heula Mas. Nonton bola tuh harus ngebir dulu baru ke stadion. Anjing cik aing biasa wedang jahe goblok cik itu. Nya geus kurang. Di Jalan Harupat makan henteu aja Persija ngliwatan galangan sawah. Modern footballna. Modern football di mana? Rek lapang suku kuleutak kumaha gitu. Nya eta mengbal Indonesia gitu. Sesuatu yang nggak ada di luar gitu. Jadi sepak bola Indonesia tuh sangat amat berharga. Karena kita berjumpa dengan wajah kita sendiri. Nah, Riverside mudah-mudahan jadi kayak Suaka Marga Satwa gitu. tempat perlindungan terakhir karakter nukar itu. Oke. Gitu. Paewe juga ujung kulon. Tapi dia geus eueuh soalnya. Persib main di GBLA asup tol keluar tol, asup Pasteur keluar Pasteur. Ayeuna ka Jalan Harupat. Saya Soroja. Pantotol hiji dibuka kan aya pantotol didinya teh memang khusus ke Jalan Harupat. Enggak ada lagi ritus itu gitu. Udah mati sepak bola. Matakan saya udah nggak pernah pakai jersey tahun terakhir nonton pakai jersey itu 2014 semifinal lawan Arema. Karek poe ieu aing pakai jersey deui kayak yang dibuka. FCWM. Langsung dikirim ya. FCWM. Fans pertama di Asia cina. Oh, nice. Pang football nggak pernah dipakai daerah rek naon atuh anjing di Bandungna gitu karek dipakai ayeuna gara Perside karek bisa kapake. Nah mudah-mudahan itu yang untuk pikiran berprestasi timnas Indonesia rek juara antepkeun we. Orang Bandung mah mun timnas main pasti ditenggelan kan kurang-kurang kan juara gitu.
Itu penting sepak bola Indonesia mah. Lu penting orang menikmati sepak bola. Ya. Itu penting rek. Timnas juara nyamut juara syukur gitunya mun teu nya bae we gitu. Mun juara nya meureun menang judi gitunya. Bae we gitu. Mun menang jadi diurunkeun ke Riverside. Ya kira-kira gitulah. Luar biasa. Jadi Kang Jen RS ini supporter Asia pertama FCUM Fakultas Football Club of Manchester yang mengusung tema punk football yang memang jadi salah satu inspirasi dari si Riverside ini sendiri. Luar biasa ngobrolnya kita. Jadi kita ini sebagai pelindungan terakhir gairah purba. Ya Kang, jadi dijaga. Jadi dan Kang Rizkyana kan pemain tengah kitanya edan bisa mobilitas tinggi. Kalau di tackle itu hatur nuhun ke pemainnya. Soalnya saya pemainnya main butut. Kang Rizkyana atuh ompana ge nya Modric tes aja kadipran. Siapa? Tanya. Siapa? Oh, Kang Rizkyana musim depan main di Persitara atau di Riverside nih Kang? Kang atuh kita kasih mic dulu atuh. Pemain tengah kita Kang, Kapayun Kang sekedap lah. Ya pengesahan lah apa? Setelah ini Kang Rizkyana ini mantan pemain Persita Tangerang dan Persitara. Angkatannya Sutikno, Bo. Oh iya, angkatan Sutikno. Wah, luar biasa. Main di Riverside Forest. Gimana Kang? Harus saya salaman lah Kang, saya gemper gitu kan. Asep Nasarua anjir. Dan Dian Andrean juga pemain Barito Putri. Putra. Dan pelatih kita juga nggak geblok. Itu kan sebuah ekspresi nggak apa-apa. Kebrutalan. Tapi setelah itu sudah nggak ada berkepanjangan. Nah Kang Rizkyana nih ya dengan latar belakang yang memang sudah mencicipi pemain sepak bola profesional. Ya di Persita saya lihat, di Persitara juga. Pertama tuh kenapa main di Riverside Forest? Apa karena lagi libur aja atau karena apa? Terus sesuatu hal yang berkesan buat Kang Rizkyana itu seperti apa? Dan musim depan nih terakhir, musim depan mau main di sini atau di sana? Silakan Kang. Ya pertama buat ngisi kekosongan lah. Benar jujur Kang. Dan jarang juga ikutan kayak BPL kayak gini jarang, cuma baru awal ya. Lihat supporter ini keren lah. Jadi tertarik juga untuk main di sini. Nah, singkat ya Kang Rizkyana ini orangnya singkat. Boxing, bokep singkat. Wah, kurang kali. Biasanya nanti Twitter 2 menit 20 anjing tulisan mana. Direkna ke Telegram, apa era aing pas join di Telegram anjing baru tahu. Pengalaman ya sama, pengalaman Boni lain pengalaman saya. Hei, Kang, berarti libur liga. Jadi musim depan jika sudah bergulir Liga 2. Insya Allah. Main di sini. Main juga lah. Main juga di Riverside Forest aja. Don, enak? Pas sama nela Kang, ada Kang yang sama ya. Orang bingung ini ngomong Kang hatur nuhun pisan Kang ya, maksudnya di kita kan juga sistem penggajian Kang belum ada ya untuk pemain baru konsumsi mudah-mudahan kedepannya dengan berkembangnya zaman juga kan menjadi sebuah tantangan baru juga buat Riverside, buat manajemen seperti apa, mungkin ada penggajian buat pemain juga itu sudah direncanakan ya Ko ya, sudah ada desain konsepnya lah, mudah-mudahan ya Kang Rizkyana ya sing padatah di berendak ya Kang, dari berendak kan saya we gitu kan, kopi-kopi we insya Allah ya Kang Rizkyana, aduh nuhun pisan Kang, nuhun pisan ya Kang Rizkyana Persitara loh zaman Sutikno Dean Andrean dari Barito Putri Putra mana Kang Dean Kang Dean, wah pemain Barito Putra ada hadirnya segala ayat. Persidapon Pondok Pesantren ayah wae baru. Ada juga Mas Boni mau alumni BRMC, Bo. Apa tuh? Baru micet. Gitu.
Ya untuk Dan Andrean. Oke. Oh iya, Dan Andrean, ada juga Samit mantan pemain Persikab. Nah. Persikabo kabogo batur. Punten Beng. Kang Dean ini di Barito Putra itu tahun berapa sampai tahun berapa Kang? Lupa lagi, berarti udah lama. Soalnya semenjak itu kerja 7 tahun dan berhenti main bola. Oh 7 tahun berhenti main bola. 7 tahun berhenti main bolanya? Main bola lagi di Riverside. Kenapa memutuskan untuk berhenti jadi pemain sepak bola profesional kan? Karena dulu ada perselisihan antara ISL dan IPL ya. Oh RP itu Arifin Panigoro itu ya yang dulu ya. Oh di situ berarti jadi kan PSSI-nya di ban oleh Pak. Iya. Nggak ada kompetisi. Ya. Situ saya memutuskan untuk kerja. Betul, kerja saja dan main bola lagi tuh di Riverside Forest. Wah, luar biasa. Barito nih, tahun depan yang barudaknya masihnya adanya. Oh iya, tuh bodoh. Jalan. Oke. Yang kalian rasakan dengan supporter yang seperti kita adanya ya, apa yang kalian rasakan? Kalau pengalaman saya sih di Kalimantan itu ya nggak ada sih yang kayak Riverside Forest ini untuk dari segi supporternya. Oh, dari meski kita berada di liga amatir ya, betul. Tapi gairah yang didapat itu sangat berbeda ya. Berbeda. Wah, luar biasa Pak Yan. Dan tahun depan masih di Barudak ya. Oke, sekali lagi siap selaku Pak Yan. Padean turun padean. Nah, jadi pemain-pemain Riverside ini sebenarnya dilatih oleh pelatih gadungan. Nah, jadi musiknya Persela. Tapi pelatih ya, Nuwani ngagapret si Indra Thohir. Pelatih ini ngagapret Pak Indra Thohir. Kita panggilkan Adit Koco. Pelatih. Coach. Wah, Koco ini. Dulunya basicnya pelatih domba, Bo. Dulunya. Cuma sekarang ada di Persela jadi dikembangkan di ya. sepak bola gitu. Gimana, Coach? Tanya Mbak, masih ngalatih. Nanti ada videonya ya kita Coach. Harap masih ngalatih. Tahun depan masih ngelatih tidak? Insya Allah. Insya Allahnya ngelatihnya sekolah dilisensikan juga Nicok sama anak-anak Insya Allah dunia Nicok. Apa? Tapi lisensinya ya ini yang ini dong. Tapi Insya Allah Koco akan disekolahkan di SSC. Sarang-sarang sari. Bukan Song Suguma Collection, bukan. So, berbekal apa sih Koco untuk melatih tim Riverside ini sehingga mendapatkan pemain-pemain yang memang akhirnya nurut kendalanya seperti apa hadapi pemain yang misalkan seperti Kang Rizkiana yang dia sudah sudah dilatih beberapa pelatih yang punya lisensi. Apa sih Cok kesulitan dan memang ya seperti apa, coba ceritakan. Kesulitan banyak Bu ya, tapi Oke. dengan berbekal nekat Bu. Ya berbekal sedikit pendidikan saya juga kan, saya sekolah 4 tahun Bu ya. Di olahraga, jadi sedikitnya saya bisa lah ngelatih anak-anak main. Anak-anak ya. Tapi suka ada kecanggungan untuk melatih misalkan, oh ini basicnya mantan pemain profesional, suka ada kecanggungan seperti itu Cok? Nggak ada Bu, pokoknya dilatih sama saya sama rata semuanya. Woi, luar biasa. Gue nih, ya. Tapi untuk musim selanjutnya pemain yang kemarin masih dipertahankan atau ada perombakan besar atau memang saya mempertahankan pemain-pemain yang kemarin. 80% yang kemarin Bu. 80%. Wih. Kalau si Latif gimana? Latif sama Noya punten. Aman Bu, aman ya pemain, karena yang saya lihat juga pemain-pemain yang sudah berjuang apa ya jeung hatena teh coklahnya sama barudak chemistry-nya udah dapat ya gitu ya. Ada rekrutmen lagi nggak Sok? Paling kita personal saya sendiri bos, paling sama tim coach ngambil langsung, nggak ada scouting lagi lah, kita langsung ngambil aja. Oh langsung ambil kebutuhan tim ya, kebutuhan tim luar biasa, tepuk tangan untuk. Tapi tetap kita underdog itu dipakai ya.
maksudnya nggak ngejar naon atau coknya prestasi kayaknya acak anjir ge orang mah prestasinya aku badminton ya cukup orang mau ngelatih sepak bola ada badminton jelas sudah juara dunia lagi penamparan Bu bisa nggak 2 kali ada ya. Nah, pokoknya coknya nitiplah anak-anak insya Allah supporter mah terus support apapun yang dilakukan oleh manajemen jajaran pelatih kita selalu support apa yang menurut kita memang terbaik untuk tim ya. Aku cuy ya terima kasih. Oke lah. Oke. Kibar masih ada Kibar? Kibar ke PSTNI. PSTNI Kibar juga. Nah, untuk Kibar juga masuk di putaran 2, Bu. Masuk di putaran 2. Kibar mana Kibar? Kibar. Si Kibar PSTNI. Dan selain Kibar juga ada ini, Bu. Siapa? Bogel cuma Bogel nggak hadir. Dan juga mantan pemain Persib kan, Bu. Persib Junior ya. Teman Persela apa? Sa? Dari Afrika namanya, Bu. Dari Afrika. Pemain bagus. Nah, ini, Bu. Sampai tanya sama Oke. Kang Kibar, dari ya cerita singkat lah, kapan kan seperti Persib ya? Tahun berapa itu Bang Kibar? Dari 2015. 2015. Posisi kiper. Oh kiper. Tapi baru benar tapi sempat masuk di klub selain Persib apa aja tuh Kang Kibar? Waktu itu pernah ditawarin di PSTNI buat Liga 1 19, cuma dari saya sendiri ngejar buat di Persib, jadi saya tinggalin lah PSTNI. Tapi di Persib juga nggak kepake, udah dua-duanya hilang. Jadi ini persen aja ya? Ya. Untuk musim depan gimana nih Kang Kibar? Tetap di divisi. Jadi Kang ya, Clippers ini kekurangan kiper kan? Dulu ada kiper dari Hong Kong. Kipernya berseragam Bruce Lee. Cuman rentan cedera, akhirnya pemanasan cedera. Terus ada Pares, ada Kang Erigon. Kang Erigon sini adalah tukang luaran pemain, power ninggalin pemain melawan, Yuna Sokyo belum, kipernya ganti senang itu Makassar, cici ngatuah yang peraing gitu ya. Ketika Kang Kibar adalah jawaban dari posisi penjaga gawang. Woi, Kang Kibar. Kalau Kang Kibar ya Kang, saya lihat dari bangku tribun kalau kiperan itu katutup gawang Kang. Ingat ya man to man jeung anak rantau beberapa kali. Nah, kena tuh ini mah kieu di kieu kan. Beneran nyueur teh geuning Kang kita. Mungkin salah saya juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan coaching. Kiper loh. Satu gol Kang, tapi Kang Kibar belum masuk, saya menyiptakan 1 gol Kang lawan Gops. Ada pemain Gops sebutan itu adalah kakaknya Gibran. Cuman kurang berprestasi, kasihan. Jangan Kibar ya, musim depan kita lebih jotos lagi ya. Siap. Berikan yang terbaik untuk anak-anak dan saya memohon kita belum bisa memberikan yang lebih, baru ya memberi main bola dan konsumsi aja. Punten Kang ya, nggak apa-apa ya. Aman. Tapi mudah-mudahan kedepannya lumayan lah buat jajan ke ini lah. Penting salaman sekali lagi Kang. Ya silakan Kang, mohon Kang. Maradona sang legend boy itu, Bu. Sang legend. Tapi saya juga punya gol ikonik, saya juga pengen nyeritain. Oh iya. Nah, gimana nih? Dari DSP posisi kiper menjadi striker, Bu. Ya saya terinspirasi oleh Jorge Campos. Kadang kiper, kadang striker. Tapi saya membuktikan clean sheet dan menciptakan 1 gol. Itu kan sesuatu pencapaian ya, Pak. Nah, saingan terberat, Bu. Saingan terberat di posisi striker. Sadinoe.
Tapi saya berbangga Sandinoe main punya waktu 35 menit, dia 0 gol. Padahal tuh mainnya lebih tinggi. Ya. Saya 1 gol itu pun bola yang sulit. Hanya saya yang bisa. Betul, itu open si Ocol. Jadi di flag ball terus bola kemana, tapi saya punya insting karena saya bermain. Inzaghi. Jadi kalau dari pemainan FIFA saya itu finishing 99, sisanya 20. Tapi eta bisa mawa, bisa naon ya. Tapi eta gol benar eta cantik lamun aya ningali. Cantik kata seperti kayak bola kitu mungkin ieu kiper maju, orang anjing kudu kumaha tapi orang ningali. Insting Animal insting. Saya tidak merayakan gol tersebut karena respect terhadap lawan. Respect kan saya bakal langsung dia kan saya nggak mau. Kamu berlebihan ya? Kamu berlebihan anjir. Striker musim depan. Tapi yang paling gila teh si Kipran. Gimana, Bo? Mau peran tuh rasa nembak ke saya. Berenang, tinggal. Emang gitu. Dan saya menyadari bahwa main bola itu sulit, baik. Main bola itu sulit, jangan gampang goblok lompat udah capek anjing sih ya main. Buktinya kemarin Bo yang pas represent lawan supporternya Bo. Ya. Ada banyak komen, lah cara bola asa 7. Capeknya itu teh. Ya si awe main mana jadi supporter di representnya supporter ge capek. Ngurusin pameran dulunya itu sarua lah capek. Ada kayak Kitman Bo, sepi Bo, Kitman juga Bo. Kitman kita punya. Mah cenah tinggal nonton main bola we, saya cobaan ku sia. Teruskeun mah rebu-rebu jelema. Kan Kitman kita juga punya penyakit asam lambung. Sama kayak ente. 17 kali ongkek teh kita Kitman teh lompatnya udah pemain cedera ongkek langsung di lapak. Siapa yang mau kantong mau medis tapi ku wasit can disuruh masuk. Jadi kartu koneng dan nyawa aturan baru dah di kartu koneng Kitman. Saya belum suruh kamu masuk anjing dan sampai lelet bener. Ya nggak tahu aturan gitu, nggak tahu aturan cakakak. Dibayarnya. Nah gitulah seperti itu. Sepatah satu kata terakhir ya kalimat bukan dari pesan-pesan sok kamu atuh sampai sok eueuh we atuh tinggal digawe sok buru karena goyang pameran di kamari can sok silakan wow harapan Pak O goals dari Persib ini dalam waktu dekat lah ya seperti apa Pak O? Goals untuk di BPL sendiri ya minimal kita target nggak muluk-muluk ya. Bertahan di BPL dulu aja gitu ya. Kalau misalnya bisa juara alhamdulillah, kalau enggak pun ya nggak apa-apa kan kita forever underdogs gitu. Nice. Kang Gibran, harapan untuk tim Persib Polres dari pemain. Ya mungkin sama kayak Pak O mungkin ya kita berharap kita bisa menyelesaikan semua pertandingan dan kita juga bisa berbicara banyak lah di sini, tidak menjadi bulan-bulanan kayak tim sebelah. Kayak tim makannya Gibran ya, kayak tim makannya Gibran lumbung gol. Ya, begitu bisa. Cuk, harapannya Cuk. Minus 75. Kamu golangnya 75. Jadi underdogs ya. Ya harapannya satu aja tetap seperti ini dan forever underdogs. Oke. Langsung Panteng. Siapa agak panjang baik ya Bu? Salah ini yang saya tunggu. Ya. Harapannya semoga Riverside Forest ini tetap ada di tengah-tengah kebanyakan klub-klub amatir ini. Wah, ini kayak bukan. Jadi semoga Riverside ini tetap bertahan di antara hidup dan mati klub-klub sepak bola amatir, karena banyak klub-klub sepak bola amatir yang hidup dan juga hidup banyak dan juga banyak yang matinya gitu. Banyak faktor yang membuat mereka itu mati, entah itu karena politik, entah itu karena ekonomi dan segala macam gitu kan. Saya harap mudah-mudahan Riverside itu terus ada, bahkan selama-lamanya gitu kan ya, terus ada ya, tetap berada, tetap bertahan di antara hidup dan mati. Terus hati-hati buat teman-teman karena ini kan Riverside ini kan banyak supporternya, makin banyak juga poster-posternya. Hati-hati karena bentar lagi 2 tahun lagi ada pemilu, jadi hati-hati digiring ke sana. Ya, hati-hati teman-teman. Jadi jauhkan politik dari Riverside, oke? Riverside, politik praktis ya, politik praktis, jauhkan dari politik praktis.
hati-hati kawan-kawan, jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah di politik praktis. Jangan sampai jadi modal sosial yang salah arah juga, Pak O. Titip ya. Intinya seperti tadi teman-teman dari Universitas bilang bahwa ya kita jangan tergantung sama prestasi lah maksudnya. Ya intinya udah 25 menit. Jangan terlalu mengejar prestasi, seminimal mungkin ya kalian itu bersenang-senang di lapangan saja. Siap, thank you. Kang Jin sendiri Kang, harapan seperti apa Kang? Saya tuh punya mimpi ada klub yang bukan klub ya, ada sebuah tim sepak bola yang berdiri di atas banyak klub lainnya gitu. Jadi kayak kalau dulu kan ada istilahnya perserikatan, Persib kan perserikatan. Perserikatan itu sebetulnya konsep yang nggak ada duanya. Jadi kalau Barcelona itu naon bahasa Inggrisnya Moskean klubnya. Perserikatan itu konsep yang Barcelona, Real Madrid kan konsepnya koperasi bukan PT. Kalau klub-klub di Indonesia kan konsepnya PT semua ya, secara bisnis gitu. Korporasi jadinya. Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao dan ada beberapa klub Spanyol itu konsepnya koperasi. Kalau perserikatan itu tuh nggak ada di tempat lain sebenarnya, cuma ada di Indonesia. Jadi perserikatan panjang tuh naonnya? Kan? Perserikatan itu jadi Persib, Persebaya, Persija itu bukan klub. Persib, Persija itu federasi gitu. Di bawahnya ada banyak klub-klub lain. Misalnya Persib ada Uni, ada Produta, ada Sausko, Angkasa, ada Palmer, naon deui nya? Jatira, Air Raja Wali, Produta, banyak banget kan. Persib itu bukan klub, klubnya itu yang di bawah-bawah ini gitu. Yang punya pemain siapa? Ya klub-klub ini Persib tuh nggak pernah punya pemain. Si Atep, Yusuf Bahtiar, Adeng Hudaya itu punya Uni gitu. Sutiono itu jebolan Produta. Persib mah nggak punya pemain. Nah konsep ini perserikatan. Jadi Persib itu adalah serikat klub-klub. Nah saya tuh membayangkan Riverside itu kayak serikat perkawanan gitu ya. Serikat, sebuah perserikatan orang-orang yang berserikat, berkumpul, berhimpun, yang ya Yusuf Bahtiar sama Robi Darwis tuh di kompetisi internal Persib tuh tanding satu sama lain. Sutiono sama Yadi Mulyadi itu kalau kompetisi internal tanding gitu. Supporter Produta lawan Angkasa gitu bisa gelut, Jatira lawan Sausko bisa gelut gitu. Tapi begitu jadi Persib semuanya berserikat ya, udah lama. Nah saya membayangkan itu bukan cuma terdiri atas sekumpulan orang-orang yang ingin menikmati sepak bola dengan cara yang berbeda, tapi Riverside itu kayak jadi tempat besar kesebelasan tongkrongan gitu. Yang muaranya adalah Riverside. Kan banyak tuh klub-klub amatir yang kalau punk football kan intinya punk football tuh ya fun juga, cuma inti dari punk football kan pengen menyampaikan sebuah pesan. Kalau fun football kan nggak ada pesannya, yang penting happy weh, nggak burusuk lah, naon lah gitu. Kita semua kan punya kesebelasan tongkrongan masing-masing gitu. Saya membayangkan Riverside itu terdiri stakeholdernya bukan cuma orang per orang, bukan cuma para member, tapi juga ada klub-klub gitu. Jadi Riverside itu akan sangat berhasil kalau bisa membuat banyak membernya itu bikin Riverside yang lain. Semakin banyak Riverside, semakin banyak yang main bola. Penting banget banyak banget orang yang main bola. Itu kenapa? Karena semakin banyak orang main bola, akan semakin banyak tanah kosong yang bisa diselamatkan. Semakin orang tidak main bola dan cuma main PS, akan banyak lapangan yang tidak terurus, gedeng deui jadi perumahan. Dan begitu lapangan-lapangan itu habis, efeknya tuh kemana-mana panjang. Bandung begi panas, cai hararese gitu. Jadi saya membayangkan Riverside itu bisa mendorong anggota-anggotanya, supporter-supporternya untuk bikin yang kayak begini gitu. Turnamen mah di mana-mana ada gitu. Nggak cuma harus ada BPL, Tarkam kan nggak habis-habis ya. The real football Indonesia tuh Tarkam, lain Liga 1 gitu. The real sepak bola Indonesia tuh Tarkam.
Saya bayangkan supporter yang di Cirebon, yang di mana Karawang, Purwakarta bikin yang kayak begini. Fun football, weh tenang naon gitu. Nggak usah sekeren juga Riverside, tapi gimana caranya dibanyakin orang bisa main bola. Bukan untuk supaya timnasnya bagus kalau buat saya, tapi ya supaya kita berserikat, berkumpul gitu. Makin kesini orang sibuk dengan gawainya masing-masing gitu. Tuh nyaho tetangga gering naon gitu. Nu penting aing nyaho aya trending naon di Instagram, di Twitter, tetangga maot tuh nyaho. Tetangga tuh bisa dahar tuh nyaho. Dengan berserikat itu kita jadi dipaksa untuk yaitu mengutip puisinya Sutarji, yang tertusuk padamu berdarah padaku gitu. Jadi tong nepi ya di dia aya nu gering gitu nya, nu lain teu nyaho gitu. Inti berserikat kan gitu. Jadi kebayang nggak Riverside bisa melahirkan anak cucu klub di masing-masing klub. Teu mengakui Riverside sebagai asal usul teu naon. Itu penting ya mah. Da kudu nama Riverside teu haus pengakuan juga gitu kan. Iya betul. Itu penting bisa membangun klub, nyen tongkrongan masing-masing. Semakin banyak tongkrongan jadi sepak bola, semakin banyak orang berserikat dan tidak sibuk sendiri-sendiri gitu. Sehingga kalau ada apa-apa lebih mudah menggerakkan. Kalau ada satu sama lain saling membutuhkan. Nah, Riverside itu kalau saya bayangkan tuh kayak hulunya gitu. River, sungai gitu. Kan peradaban lahir dari pinggir sungai ya. Bandung juga lahir dari sungai. Pertama di Dayeuhkolot gitu. Kemudian di Cikapundung. Cikapundung kan pusat peradaban Bandung ya. Ngelewatin Braga gitu. Arti kata Bandung itu kan salah satu versinya ngabandeng, berdampingan, bersetia kawan. Nah, Riverside itu mudah-mudahan bisa kayak begitu gitu. Amin. Harap sebagai supporter mah jelas kita pengen Riverside menang terus gitu. Tapi mun pertandingan beres nyanggeus gitu. Di luar itu jangan sampai ada salah satu dari kita yang sakit, yang lain nggak tahu. Jangan sampai ada salah satu kita yang punya kesusahan, kita nggak tahu. Inti dari football sih menurut saya yaitu kesetiakawanan, solidaritas, dan semakin banyak Riverside di tempat lain, artinya semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak ada, kalau dalam bahasa nama ada safety belt gitu. Jadi kebayang kan Riverside bisa melahirkan 100 tim tarkam gitu. Berarti kan ada sekitar, anggap aja satu tim terdiri dari 40 orang, berarti kan ada 40 kali 100 seberapa jelema tuh yang punya setia kawanan satu sama lain. Itu sih yang paling penting dari sepak bola gitu. Ain nyangan berprestasi mah yang geus lah orang nonton beri Liga Hiji gitu. Lalajo Persib da kumanya dan tileutik lalajona Persib, dan Persib juaranya orang resep lah. Geus eta we gitu. Yang lain-lain mah kita senang, setia kawan, serikat, saling membantu satu sama lain, dan yang paling penting sih mudah-mudahan Riverside awet bisa ditempo kayak ku anak urang ku anak Sinteng. Oh gitunya, Sinteng mah ada poek di bawah lagi. Mudah-mudahan panjang umur bisa melahirkan saya Riverside yang lain. Amin. Terima kasih. Tahun lalu kawin dah. Barang teh meh murah biayana nya. Dimasalkeun. Tapi gini Pe, banyak yang jeung si Mamat mah mung cenah yang di lembur nanti. Bae orang nyawa di dieu tapi setengah ewang teh nya datang naon baru da keneh da sarua sadar. Honeymoon di satu honeymoon kayaknya di Swiss. Beda pantau. Kan kita teh Sili asaan. Gitu asli. Jadi teman-teman juga masih ada pertanyaan gini yang akhirnya yang mungkin bisa kalian sampaikan bahwa katanya kalian ini underdog, gak mengejar prestasi, tapi kenapa kalian kemarin ingin naik kasta? Perlu saya tegaskan dan teman-teman juga bahwa kenapa kita ingin naik kasta agar pesan-pesan sepak bola kita terus tersampaikan. Nah, bukan prestasi yang karena jika kita tidak promosi tidak ada liga nih. Nah itu pesan kita apa ya stop aja gitu. Nah makanya kita naik kasta ini memperpanjang napas pesan sepak bola yang akan kita sampaikan untuk dunia. Oke Bu, mungkin ya udah tadi talk show dan bisa Bu. Ya, akhirnya dapat sesuatu pengetahuan yang baru deh. Forever with the underdogs. Anjir, forever with the underdogs. Anjir, kan untar. Berarti Bu, sekarang tagline kita
Oke, forever. Ah ya, oke. With the underdog. Nice. Cukup. Forever with the underdogs. Itu untuk orang-orang yang terpinggirkan, untuk teman-teman yang memang ya seperti kita lah, tidak pemain-pemain kita yang tidak punya panggung di liga profesional akhirnya bisa bermain di klub Riverside ini, dan semoga Riverside melahirkan Riverside lain, dan Riverside Forest ini menjadi timnas dari timnas tongkrongan. Yang tadi kata Kang Jen ya, Kang Jen ya, orang yang berprestasi aing main di Riverside kan, why not gitu kan. Dan berarti tagline kita jadi resmi, Boyang. Apa? Tagline kita resmi jadi berubah. Forever with the underdogs. Saja. Keprok euy, hayo keprok ka tadi euy, kopi gitu. Oke. Tapi acara tidak terima kasih juga buat narasumber Kang Jen yang sudah menyempatkan waktunya. Buat juga terima kasih. Sukses selalu. Pak Yusuf juga jangan kendor. Ketika nanti tetap kreatif, biasanya ketika hatinya sudah tercantol oleh wanita biasanya suka rada berkurang. Ada juga lagi cin loh. Sama teh. Jangan. Oh, sama jangan. Untuk Gibran juga terima kasih Kang Gibran untuk kita bertemu di musim depan selanjutnya di BPL, dan Pak juga tetap semangat untuk ngurus klub, jangan capek ketika denda muncul lagi karena ulah supporter yang kita bisa menanggulanginya bersama ya Pak ya. Edan kami ya. Oke, terima kasih banyak untuk para narasumbernya Bu ya. Iya. Tapi kita tidak berhenti di sini karena akan ada pemutaran video dokumenter dari teman-teman ISBI. Ya, oke. Segitu saja Kang ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Oke, jangan dulu ini kita senandung berjumpa, berdansa bersamanya, menyentuh logika, menjawab semua tanya, meresapi indah, merasuki fana, hilau cahayamu, sinari tanpa ragu, kala memanggilku, meresapi indah, merasuki